kabarnya? Pasti anak-anak luar biasa, sehat dan ceria. Oke, kita ketemu lagi di perpustakaan kelompok bermain dan TK Don Bosco. Anak-anak, kalau kita pergi ke perpustakaan itu untuk apa ya? Pintar sekali. Untuk membaca buku. Kenapa anak-anak kita harus rajin-rajin membaca buku? Karena dengan membaca buku, maka pengetahuan kita akan bertambah. Anak-anak akan menjadi anak yang pandai. Nah, di perpustakaan kelompok bermain dan TK Don Bosco ini banyak sekali buku-buku ceritanya. Anak-anak kalau mau membaca, mau meminjam buku boleh nanti memberitahu ibu guru ya. Di sini ada bermacam-macam buku cerita anak-anak. Dan nanti kalau anak-anak sudah besar, anak-anak sudah lancar membaca, sudah bisa menulis sendiri, anak juga bisa loh membuat buku cerita ya. Ini ada beberapa buku cerita ya, ditulis oleh ibu gurunya anak-anak ya. Nanti anak-anak kalau mau melihat atau mau membacanya, boleh memberitahu ke ibu guru ya. Nah, anak-anak hari ini Bu Siska akan membacakan cerita untuk anak-anak. Judulnya adalah Putri Kemuning, Kisah 10 Putri Raja. Anak-anak mendengarkan ya? Oke, kita akan buka halaman yang pertama. Semua mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan ya. Ada seorang raja dengan 10 putrinya. Ada putri merah, putri biru, putri kuning, putri ungu, dan lain-lain. Para putri memakai baju yang sama dengan namanya. Jadi, raja tidak akan keliru memanggil mereka. Para putri senang bermain sepanjang hari. Mereka nakal dan manja, kecuali putri kuning. Ia putri yang ramah. Semua orang menyukainya. Suatu malam, raja mengumumkan bahwa ia akan pergi ke negeri yang jauh. Jangan bersedih, putri-putriku. Ayah janji akan membawakan hadiah. Masing-masing boleh meminta 1 hadiah, kata raja. Satu persatu menyebutkan permintaan mereka. Aku mau sepatu ungu, kata putri ungu. Aku mau baju oranye, kata putri oranye. Putri kuning, mau hadiah apa? Tanya raja. Putri kuning menggeleng. Aku mau ayah cepat pulang. Oh, baiklah, ayah akan cepat pulang dan membawakan hadiah untukmu juga. Saat raja pergi, para putri bebas bermain sepanjang hari. Para pengasuh dibuat kerepotan dan kelelahan. Hanya putri kuning yang tetap tenang. Ia sedang menanam bibit baru. Hingga akhirnya sang raja pulang. Para putri menyambut dengan gembira. Masing-masing mendapat hadiah, putri kuning juga. Ayah sudah mencari pita kuning, tapi tidak dapat. Putri kuning tetap menerima hadiahnya dengan senang. Aku juga suka warna merah. Terima kasih, ayah. Putri kuning tampak cantik dengan pita merah. Putri merah iri. Seharusnya pita itu untukku. Berikan padaku. Tidak mau, kan ayah memberikannya untukku, kata putri kuning. Putri merah kesal. Ia berbohong kepada putri-putri lainnya. Putri kuning mengambil pitaku, katanya. Para putri percaya pada putri merah. Mereka mulai mengganggu putri kuning. Ia diganggu setiap hari. Putri kuning sangat sedih.
pergi dari istana, meninggalkan pohonnya yang baru berbunga. Keesokan harinya, istana gempar. Putri Kuning hilang. Pengawal kerajaan mencari ke seluruh penjuru negeri. Sang raja terlihat murung. Para putri merasa bersalah. Tanpa Putri Kuning, permainan menjadi tidak seru. Pada suatu malam, raja mencium bau wangi. Ia mengikuti bau wangi itu hingga ke kebun. Ternyata wangi itu berasal dari bunga-bunga mekar yang ditanam Putri Kuning. Raja menamakannya bunga kemuning. Kemuning diambil dari nama Putri Kuning. Esoknya, raja menerima laporan dari pengawalnya. Ada sebuah pondok yang penuh dengan bunga kemuning. Raja pun pergi ke pondok itu. Para putri ikut bersamanya. Setelah beberapa jam, mereka tiba di pondok kecil. Bunga kemuning memenuhi halamannya. Sang raja mengetuk dengan pelan. Putri Kuning terkejut melihat ayahnya datang bersama saudara-saudaranya. "Maafkan kami, Putri Kuning," kata mereka. Mereka berebut memeluk Putri Kuning. "Ikutlah kembali ke istana," bujuk raja. Para putri berjanji tidak akan mengganggunya. Putri Kuning pun setuju. Raja senang melihat ke-10 putrinya bermain bersama. Putri Kuning membuatkan hiasan rambut untuk saudara-saudaranya. Mereka jadi terlihat cantik. Demikian anak-anak cerita tentang Putri Kuning. Nah, anak-anak bagaimana? Dengan saudara-saudara kita harus hidup rukun. Dengan orang tua kita tidak boleh meminta-minta, minta ini, minta ini. Orang tua sudah memberikan yang baik untuk anak-anak. Anak-anak harus selalu hidup rukun, saling menyayangi dan membantu orang tua. Oke anak-anak, sampai jumpa pada cerita selanjutnya di perpustakaan, kelompok bermain, dan TK Don Bosco. Dadah.